coming. Terima kasih atas undangannya. Fitri Mubarak. How are you? I'm good, thank you. We I are wanna ask good. you 15 question. Do you mind? Okay, of course. Oke. Menu favorit saat Lebaran kalian apa sih? Menu favorit adalah Opor ayam. rendang, buras, lontong nih? sayur. Siapa nih yang biasanya makan lebih banyak? Siti. Kalau bisa milih masak, lebih milih masak atau catering? Masak. Yes. Bareng. Pilih baju baru atau sepatu baru? Baju baru. Baju baru. Sepatu ya sudah ada lah. Iya. Tahun ini mudik atau di Jakarta aja nih? Di Jakarta, Jakarta ya. Jakarta aja. Kalau bisa milih hampers atau mentahnya aja? Mentahnya. Halo. Minta foto Oh boleh, boleh. Yuk selfie sini yuk. Dilakukan Mbak Cici sama Mbak Siti sebelum manggung biasanya. Sebelum manggung, Cek make up. latihan nyanyi, hafalan lagu. Oh sebelum manggung ya? Iya. Oh iya itu maksudnya. Hafalin lagu. Momen paling berkesan saat manggung? Momen paling berkesan, Kalau nyanyi penonton. bareng-bareng sama penonton, Iya, audiens. Kalau pengalaman paling tidak menyenangkan saat manggung? Saya lupa. Kalau sakit nggak enak. Lagu dangdut yang sudah bosan banget tapi selalu diminta penonton untuk dibawakan? Belum merindu. Aku jawab sih. Kan ini berdua ya, question ya. RT5, RT5. RT5 baru enak lu. RT5. RT5 RW3 10 nomor rumahku. Kalau bisa milih, mending keluar rumah nggak pakai pensil alis atau nggak pakai lipstick? Nggak pakai lipstick. Mendingan jangan pakai insil alis lah. Iya, karena kan alisnya udah ada. Tuh. Yes. Yuk kita ke sana, kita ke ruang make up ya. Oh, kita mau ke ruang make up. Ya, ke ruang make up dulu. Nah, kita sudah ada di ruang make up nih. Nah, ngomong-ngomong, untuk Mbak Siti, Ya. itu lamaan make up atau hairdo? Kenapa? Lamaan make up atau hairdo? Make up. Make up. Nah, untuk kalian berdua nih, pilih lipstick nude atau gojreng? Nude Nude. dong. Terus siapa sih penyanyi idola kalian dari Indonesia deh? Dari Indonesia, Aji Romai Rama. Ya, Sama. sama. Nyanyi dong sedikit lagi. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. 5, 4, 3, 2, 1. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل
DJs, Paul Palelli greeting you the best wishes for this holiday Eid season and welcoming you back to Buddy Talk. We are celebrating the Eid holiday here. And of course, what you just witnessed is a very special performance by the duo beside me. First off, we have Cici Faramida, welcome. And of course, beside her, we have Siti Rahmawati. Of course, the two sisters here performing their brand new single, Nabi Al-Rahmah. Hai, Halo. selamat lebaran terutama. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal Mohon maaf faizin. lahir dan batin. Maaf lahir batin Sama-sama, juga maaf lahir sama-sama. batin. Terima kasih ya udah mampir-mampir ke sini. Sama-sama, aku juga senang loh Kita ya. duduk dulu dulu, bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Maaf kalau ada yang di tengah itu ada yang nyempil. Itu adalah Stray, co-host dan juga residen di Buddy Talks ini. Ya. Gak takut kucing kan? Enggak. Ay, lucu banget Oke, ini. happy Eid, Stray. Halo, happy. Kebetulan lebaran ini emang cuma kita berdua saja. Oh, berdua. Jadi semoga kalian Oh ya. Jadi ini yang bantu ya. Oke, kita mau bahas sedikit dulu. Saya penasaran banget sama lagu yang tadi dinyanyikan, yaitu Nabi Nabi Al-Rahmah. Ar-Rahmah. Nah, boleh cerita sedikit tentang single terbaru ini yang baru aja diluncurkan pas bulan Ramadan kemarin Iya. ini. Dan cerita sedikit dong, kalian udah lumayan lama akum lah ibaratnya nggak nyanyi, terus tiba-tiba keluarin single baru ini. Itu gimana tuh prosesnya, ide siapa? Terutama. Kalau ide memang kita dari Siti. Karena kalau lagu-lagu religi kita kan selalu duet nih. Jadi menjelang Ramadan ini ada sih pengen buat lagu salawat tapi beda daripada yang lain. Maksudnya ada kolaborasi. Akhirnya Siti punya inspirasi, punya inisiatif. Coba deh buat lagu salawat dan dibantu sama temannya juga, sahabatnya. Namanya Bashar. Oke. Akhirnya jadilah lagu Nabi Ar-Rahmah ini dan kayaknya cocok nih buat menjelang Ramadan gitu. Boleh cerita sedikit tentang lagunya sendiri, lagunya tentang apa? Ya, lagunya ini sebenarnya puji-pujian kepada Rasulullah Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kan memang setiap umat Muslim ya kita selalu memang memuji, melantunkan salawat dimanapun berada, kapanpun kita berada gitu. Agar apa? Agar kita mendapatkan syafaat nanti pada yaumul akhir. Jadi siapapun bisa melakukan puji-pujian itu dan kita memang biasa terutama Kak Cici sering membawakan salawat. Jadi sudah terbiasa gitu membawakan lagu-lagu salawat. Karena kebetulan Siti waktu itu berada di Turki dan lagi ngobrol sama temennya juga seorang musisi juga, dia seorang violin. Oke. Dia bilang oke, kita buat karena dia tahu bahasa Arab, karena ini kan semua full Arab. Benar. Ya, full Arab. Akhirnya oke, dia coba mencari syairnya, kemudian di mix sama ciptaannya dia, notasinya Siti. Jadi seperti itu, jadi tergabunglah keseluruhan dengan musisi Turki, jadi kayak semacam kolaborasi. Benar. Iya. Itu ribet nggak sih prosesnya? Apa dikerjainnya di mana? Sebenarnya kalau Dua negara. Indonesia dan Turki. Wow. Kalau musik itu kita ada musisi gambus yang biasa sudah buat lagu-lagu salawat juga di Oke. Indonesia. Namanya SBY ya, Ya. Subianul Ahyar. Dan pemain violinnya itu dari Turki. Jadi dua pengisian Jadi rekam untuk di tempat musiknya. Iya, tempat masing-masing. Jadi ketika musiknya sudah jadi di Indonesia, kemudian kita kirim untuk diisi dengan viola, and cello. Nah, apa sih perbedaan duet dengan saudari sendiri dibandingkan kayak duet sama penyanyi lain, misalnya bergabung sama kolaborasi sama artis lain? Dan biasanya kalau antara kalian berdua, secara seniornya Mbak Cici itu siapa yang ngelit biasanya? Tergantung. Biasanya kita juga tergantung. sudah saling kasih masukan, Iya. ya kan? Kadang-kadang Siti juga suka protes kakaknya. Oh gitu ya? Sama aku, kalau dangdut karena Kak Cici kan memang dia kan senior aku gitu. Iya, benar. Jadi aku harus belajar lagu dangdut sama Kak Cici. Oke, gitu. itu keahliannya. Iya. Iya, Nah untuk lagu spesial yang salawat ini, saya banyak dikritik. Oh gitu? Iya. Boleh ya, karena masing-masing Apa-apa, ada itu masukan. masukan. Ya. Benar. Iya. Nah, Mbak Cici ini dulu dikenal dengan nama Cici Paramida. Paramida, ya. Terus kenapa ada perubahan jadi Faramida?
kan memang Cici itu nama panggilan ya. Dari kecil itu panggilan sayang di keluarga itu Cici, Cici, Oke. Cici. Nah, jadi pada saat Cici diterima untuk jadi artis ya, lagu pertama tuh di studio rekaman di Musika sama Bu Acin dan Pak Handi itu, ya sudah nama Cici nggak usah dirubah, gitu kan, tetap aja Cici gitu. Karena Cici ingat juga ada anaknya Ibu Acin sama Pak Handi itu yang pertama panggilan Cici. Kalau di sana kan Cici itu kakak ya. Kayak sister gitu ya. Iya, ibaratnya iya. kan, sister kecil. Akhirnya Cici nggak dirubah. Tapi kan kalau nama Cici aslinya sebenarnya Hamidah. Benar, ya, Hamidah. saya baca itu. Ya, jadi Faramidanya itu bisa diambil juga dari Hamidah karena dipanggilnya juga Mida. Oke. Ditambahnya Farah. Nah, kebanyakan orang Sunda yang bilangnya P. Nah itu dia Ya. makanya jadi apa? Jadi Paramida bukan sebenarnya aslinya itu Farah. Oh, Jadi karena kebanyakan orang Sunda, Oke. kita kan dari Sunda ya, Oh, ibu benar. dari Sunda jadi Para. Oke, ya benar menjadi parah ya. Soalnya saya juga di akad nikah saya waktu itu juga kebetulan Pak Ustadznya emang dari Bandung. Jadi Ya kan? sebutan nama saya jadi akhirnya Faul Falele. iya. Ya Faul Falele lagi dua-duanya jadi jadi pada teman-teman saya pada pengen ketawa kenahan ketawa gitu tapi ya ujung-ujungnya itu jadi cerita yang lucu juga. Oke. Kita sekarang mau uji, kan kita udah lihat kalau di panggung, nyanyi, bahkan ngobrol pun kalian sangat kompak nih. Iya. Jadi saatnya kita menguji seberapa kompak sih ini kakak adik. Jadi kita ada body challenge yang pertama. Oke, here we go. Oke, sebelumnya saya udah siapkan, nah ini masing-masing akan dikasih. Ini Wow, kertas ini sama apa spidol. Oke. Ini buat nulis jawaban. Oh, ujian nih kita. Ujian seberapa kompak kalian. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Saya akan kasih dan kalau bisa jangan nyontek dan jangan lihat jawaban harus masing-masing. agak-agak jauhan Dan saya gitu akan ya. kasih satu pertanyaan untuk masing-masing dan kalian akan menjawab misalnya apa yang favoritnya Mbak Siti dari Mbak Cici harus jawab gitu. Tapi buat Mbak Siti terus sebaliknya juga. Dan nanti kita akan reveal jawabannya satu-satu sebelum kita lihat. Kompak nggak gitu ya? Seberapa kompak, seberapa Kalau nggak kompak falsik berarti kayaknya bukan adik kakak ya. kita mau lihat nih beneran nggak? Adik kakak, oke. Sudah siap? Yang pertama, gampang kok yang ini. Kue lebaran favorit saudari kalian. Oke, jadi ibaratnya Mbak Cici tulis kue lebaran favoritnya Mbak Siti dan sebaliknya Mbak Siti tulis kue lebaran favoritnya Mbak Cici. Oke, dan sebelum kita tunjukin jawabannya, saya mau dengerin dulu jawaban masing-masing. Oke? ya. Jadi mulai dari Mbak Siti dulu deh, kue lebaran favorit apa? Nastar. Nastar. Apakah benar dijawabnya nastar? Boleh tunjukin kok. Nastar buatan ibu. Wow, nastar buatan ibu lagi. Benar, emang Ya. yang buatan ibu yang harus Iya, suka. favorit. Iya. Oke, sebaliknya, Mbak Cici, Iya. kue lebaran favorit apa? Kue lebaran favorit. Yang buat Iya dia. tadi apa? Nastar. Benar juga. Coba tunjukin jawabannya. Nastar. Jadi yang habis pertama biasanya kalau lagi lebaran yang habis pertama adalah yang nastar. Iya. Apa yang bikin nastar ini seistimewa itu? Karena kalau ibu kan semuanya kan original ya. Jadi kalau untuk selainya itu marut nanas sendiri, Iya. bikin sendiri. Dan gak pelit ya isinya pasti banyak. Iya. Ya. Itu yang paling the best. Kemudian juga, nah itu dia ini apa margarinnya itu spesial gitu. Khusus ya? Aduh. Ibaratnya kalau pesan martabak yang spesial Iya, gitu ya. spesial. Oke, satu-satu ya, dua-duanya benar. Oke. Yang kedua, kompak ya. yang keempat. Yang kedua, kejadian memalukan saat kecil yang paling diingat dari saudari kalian. Apa? Pas kecil loh. Masih Ini kecil. bukan yang Kan dari aku kalau masih kecil, Kak Cicinya kan nggak tahu, aku belum lahir. Oh, nggak sekecil itu. jangan mundur sejauh itu. Nah, memalukan. Apa dong? Ya ampun. Pasti pernah dengar cerita dari orang tua kalian. Kayak, wah dulu waktu Cici kecil tuh apa gitu. Apa ya? Udahlah. Oke, sekali lagi dibalikin. Mbak Siti dulu, yang saya ingat nggak ada salah satu kejadian pas kecil. Apa yang paling memalukan? Yang paling memalukan pada saat Kak Cici ngajak Siti ke salon.
Kesalahan bentuk. Dengan memotong rambut, Heeh. aku sampai segini pendeknya. Pendek Itu banget aku ya. nggak pede banget. Itu bener aku nggak pede. Akhirnya aku sekolah pakai jilbab. Aduh, ditutupin ya. Ternyata itu alasannya. Boleh pakai jilbab. Masih kecil. Umur berapa? Umur SMP. Waduh, masih SMP. Terus itu Tega alasannya kenapa? banget kan? Bawa Mbak Siti kenapa ke salon untuk Gak potong rambut? betah karena dia kan Rambutnya rambutnya kan apa nutup-nutupin mata gitu. Biar Jadi nyaman. terus Ya, udah cuma- begitu juga kan masih kecil. Ngapain sih kan. poninya panjang-panjang ya kan? Ribet, udah begitu kan jarang sampoan kan? Waktu kecil. Oke, benar nggak jawabannya? Potong poni pendek banget. Wah, Joy. benar banget. Wow. Bener kan? Itu susah loh. Berarti Iya. inget banget. Berarti Ya itu karena ya. kan kakak. Kalau Ya aku juga nggak tahu sih. makanya. Oke. Gak mau pertama diajak. Nggak mau. Gak mau diajak ke salon. Udah sampai Paksa. akhirnya sampai sekarang nggak bakalan mau misalnya suruh ke salon sama dia tuh. Oke, nah yang ini mungkin sedikit lebih challenging karena seperti Mbak Siti bilang, ini kan ada gap di umur nih dan mungkin nggak terlalu tahu atau bisa ditebak. Tapi ini bisa jadi tebakannya benar. Jadi coba boleh di reveal nggak dari Mbak Cici kira-kira apa momen yang paling memalukan pas saat kecil? Ada nggak momen yang paling ingat sampai sekarang yang bisa diinget-inget? Apa ya? Waktu kecil, waktu itu kayaknya pernah acara gitu ya. Terus bingung nih mau pakai kostum apa gitu Oke. kan. Sementara kita juga masih terbatas lah baju-bajunya gitu kan. Akhirnya pakai baju ibu. Oh, pakai baju ibu, kegedean dong. Kegedean. Gombrong. Oh berarti Mbak Siti tahu cerita ini juga karena masih udah pernah Iya. diceritain ya? Enggak, pernah ngeliat kan. Pernah. Kayaknya ada fotonya kayaknya dulu. Iya, itu Ada ya, oke. Nah coba ya. kita reveal jawabannya apakah apa jawaban Mbak Siti? tuh. Pakai baju ibu waktu itu. Oh, benar. Wah ini luar biasa ya kelopnya ternyata. Oke, yang satu yang terakhir, yang ini paling simpel. Coba. Oke, saudari kalian lebih suka jengkol atau pete? Tinggal tulis aja. Apa deh? Kalau stray suka dua-duanya. Aduh. Kayak jangan deket-deket tadi. Iya ya. Oke, balik lagi Mbak Siti duluan. Lebih suka jengkol atau pete? Aku jengkol. Jengkol. Iya. Coba lihat jawabannya boleh? Jengkol benar. Dan oke, ini so far udah sempurna ya jawabannya udah perfect. Coba kita reveal. Mbak Cici paling suka jengkol atau pete? Jengkol. Jengkol. Kak Cici gimana sih? Wah, malah. Si uduk. Coba kita Ayo minta diskusi. Enggak, tapi kalau pete agak terlalu Sama aja tahu baunya. Masa sih justru jengkol yang lebih strong enggak ya? enggak, saya sukanya memang jengkol yang di bumbu balado. Oh. Iya. Kan tapi kalau Kalau pete jarang Kak sekali. Cici biasa juga pete goreng. Ayo. Nah, Lagi makan nasi uduk aja. Nah, itu. Tergantung sajinya seperti apa. Kita lagi ngomongin apa dulu nih, kalau nasi uduk boleh pete. Ya pete. Iya, berarti Tapi ya kalau udah. misalnya untuk menu di rumah biasanya itu Jengkol. ibu masaknya jengkol. Oke, kayaknya Stray semakin cocok nih karena kalian jawabnya jengkol jadi semakin nyaman jadi pengen mendekati lagi nih. Ya, kenapa? Oke. Berarti dia semakin nyaman. Oh gitu. Heeh. Ngomongin jengkol dia udah Dari melek-melek. dia tidur saan sih. Alright, we're going to take a short break here on Buddy Talk, but don't go anywhere. We have very much more coming up here on this special Idul Fitri episode. Stay with us, we'll be right back. This is Buddy Talk. Merhaba. Ben Cici Faramida. Ben Siti Rahmawati, sevgili Buddy Talk, seyircileri Ramazan bayramınız kutlu olsun, rahmet ve bereketle. Wow. Itu apa artinya ya by the way? Artinya pokoknya Ya selamat sudah lama tinggal di Turki. Ya, ini kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Semoga rahmat ya dan berkah selalu dilimpahkan oleh kita semua, kepada kita semua. Indah banget ya bahasanya Iya, sebenarnya. agak Iya. ribet ya. Dan kayaknya sulit banget untuk belajar ya. Kayaknya agak ribet ya. Benar. Oke, kita untungnya bisa lanjutin pakai bahasa Indonesia. Ya. Dan saya ingin nanya nih, dan pertanyaannya ini standar banget, tapi jawabannya mungkin bisa berubah-berubah tergantung kita lagi di tahap mana di kehidupan kita masing-masing. Jadi mulai dari Mbak Cici dulu deh, apa makna Idul Fitri bagi kalian berdua? Mulai dari Mbak Cici. Makna Idul Fitri yang pertama kalau menurut
hemat Cici ya. Kita alhamdulillah dikasih umur panjang sama Allah, bersama kita harus bersyukur. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk melakukan amalan-amalan yang baik buat bekal kita ya, apabila nanti Allah sudah memanggil kita. Dan kita juga dikasih kesempatan untuk membersihkan diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ya, sampai nanti Idul Fitri 1 bulan penuh, semua kebaikan kita, amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah, dan juga dosa-dosa kita dihapuskan. Idul Fitri kembali ke fitrah, kembali yang bersih lagi. Semoga kita ke depannya akan lebih baik lagi dan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin. Saya juga sering merasa yang sama ya, kayak setahun sekali Iya. tuh saya butuh pencet tombol reset di Iya, kehidupan saya. charging ya. Iya, kayak segalanya harus di reset lagi nih. Betul. Yang kusut sekarang bisa diluruskan lagi. Alhamdulillah itu dia dikasih kesempatan sama Allah. Ketemu lagi di bulan Ramadan, ketemu lagi di Idul Fitri. Benar. Bisa saling memaafkan, bisa saling kita silaturahmi ya kan. Gitu. Oke, kalau Mbak Siti? Ya tadi Kak Cici udah bicara mengenai hablum minallah, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah. Tetapi kita juga harus punya hablum minanas, berhubungan sesama manusia. Artinya kita silaturahim itu hanya setahun sekali kadang-kadang kan ya, jadi momen untuk sama-sama tidak ada iri, dengki kepada orang lain maupun kepada saudara. Inilah momennya, makanya benar-benar buat Siti Islam itu sempurna. Memberikan kita menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita kan, saya tadi bahas bahwa Lebaran ini kebetulan sayangnya cuman saya sama Stray di rumah Iya. ini. Jadi Ada tamu yang lain nih. cuman kita berdua dan kita belum bisa bertamu dan karena saya masih bingung milih kostum buat Stray. Soalnya kan tiap tahun kan kita belanja dengan baju baru, bahkan tampil. Nah dia juga pasti pengen tampil, tapi saya bermasalah banget untuk memilih kostum yang mana yang tepat untuk Stray di Idul Fitri ini. Jadi saya meminta kalian berdua untuk bantuin milih dong. Kita ada di sebelah sini kalau nggak salah. Saya udah memilih beberapa kostum, coba kita vote yang mana yang jadi terbaik, yang cocok buat Stray di Idul Fitri. Nah ini adalah Stray dengan yang sangat formal. Kalau dia pakai tuxedo, oke ini adalah yang pertama. Oke. Lucu. Oke, yang berikutnya lucu tapi agak rapi ya dia harus. Ya, agak kayak- formal banget agak ya. kaku. Iya. Oke, next. Dan juga ada, ini kostum yang sempat Mau kita ke planet gunakan kayaknya buat Halloween tapi nggak jadi. Nggak jadi ya? Jadi Oh, iya. Iron Man, Oh, oke. iya jadi Iron Man. Iron Cat. Oke, yang berikutnya. Oh, Stray the Sailor. Oh, pirate, Bajak laut bukan dong. sailor ya. Oh yes. Oh, bajak laut. Saya mau kemana ini ya? Satu lagi nggak ya? Ada satu nggak? Kayaknya ada satu lagi deh. Coba, yang terakhir adalah. Ini gimana? Yang ini. Ini keren Yang mana kalau? Apa ini? Yang ini ya? Oke, yes, sudah terpilih. Tapi ada kopiannya nggak ya? Itu gampang nanti tinggal saya tambahkan. Yang ini yang paling cocok. Oke. Baju koko dan kayak sarung gitu ya, model celana gitu ya. Nah, lucu ya. Bas. Oke, sebenarnya saya juga secara Idul Fitri, saya kan tadi udah bahas bahwa kita sebenarnya nggak siap untuk bertamu, jadi belum disiapin kayak kue-kue, nastar, minuman. Tapi saya udah pesan dari si Jack nih, tapi mungkin karena lagi holiday agak telat. Jadi in the meantime sambil kita nunggu-nunggu si Jack, kenapa nih Sre? Sorry. Sre, Waduh. Agak berat sih ini, tapi ini ya requestnya si Stray sih. Apa sih? Dia ingin saya men-challenge Lagi? untuk belajar menari Wulan Merindu. kamu berat banget sih. Tapi dia mintanya saya yang Oh, belajar. disuruh. Ntar dia nilai. Oke, iya. Dia nilai, Oke, ya. coba kita ngambil posisi dulu deh, ayo. Ya. Oke, Kita boleh peragakan ya. boleh ajarin saya step-stepnya dulu. Saya Step-stepnya dulu. pernah nonton step saya satu-satu dulu, seperti apa. Ayo. Kak Oke. Cici depan dong. Di sini ya. Iya, Pak Cici depan. Ikutin ya. Yang pertama, tangan kanan dibuka. Oke. 1, 2, letakkan di depan Oke, dada. tetap di sini. 3, 4. Temukan jempol kanan dan jempol kiri seperti ini. Oke. Jangan jempol Oke. kaki ya. Setelah ini baru Puter.
diputar. Oke. Gerakan terakhir di gerakan ke atas sambil badannya dilenggokkan sedikit. Oke. Terserah mau lenggoknya mau kemana, ke kiri atau ke kanan. Bebas, kiri. 1, 2, 3. Nah, gitu aja. Tapi ya, Tapi tapi ada kakinya boleh ada diam step di kakinya tempat ya? juga ya. Enggak, kakinya main juga. Oh. Jadi nanti seimbangkan. Jadi pada saat tangan ke kanan, kaki ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinter loh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ketawain saya semua. Not bad, lumayan. Seperti klitik. Katanya mau lihat saya main ini. Dia nggak diajak nari sih. Oh iya benar. Oke, sepertinya semakin lapar nih karena udah Ya, dari sudah segala. dari tadi kayaknya bertamu kita ya. Tapi ordernya nih baru bunyi nih handphone saya, sorry. Nah, sudah arrive soalnya nih si Jack saya. Seharusnya udah sampai rumah, sampai depan rumah kalau nggak salah. Oke. Nah, semoga kalian lapar karena makanan yang saya pesen semoga cocok deh ya. Karena saya juga nggak tahu, nggak ada jengkol dan petai sih. Oke, nah ini dia si Jack. Hai Jack. Kirain apa sih si Jack? Oke. Oke, ini si Jack. Ini gimana naik motornya tadi? Jack pakai sarung. Oh, duduk nyamping ya? Oke, si Jack apa? Hey, Ini apa? Hi, who are you? Oh, okay. I need to introduce myself. Yes. My name is Alia. I'm actually your new neighbor, Paul. Oh, you're my neighbor. Oh, Yes. Karina's gone and you're moved Oh my in. God, your house is so Oh, thank you for splendidly joining. big. Happy holidays. Happy Nice to meet holidays. you. What did you bring? The TV? Really big. Yeah, this is so big, right? Okay, so this is my guests, my special guest. Ada Mbak Siti, ada Mbak Cici. Dan, oke, first of all, si Jack ini pesanan saya ya? Ini pesanannya. Oke. Kamu kan What pesen is satu this? mangkok. I know, I Kan don't- tamunya That's all? dua. Oh, tapi- my balance. your balance Oh, my is balance. not- I didn't have Gak apa-apa, it. nanti kita makan rame-rame aja. We have quick. Oh, thank goodness. Oh, thank goodness. No Yay! Okay, so we have this a very festive. Wow, iya Okay, please stay and join us. terima Would you like to? Yes, please, join us for the holidays. Okay, have a seat. Thank you so much. Oh, you're already a much better neighbor than my last neighbor. Makasih si Thank God Jack. for that. Dia minta tip biasa. Oh gitu? Gimana lagi? Ada nggak? Dia harus 2 kali lipat lagi ya Angpau kan kalau Ya, lebaran. kalau lebaran Udah, gitu. oke. Tas saya ketinggalan. Oh, okay. You want the cat tongue? Ini No. bukan punya stray kan? Katang bukan punya stray. Would you like ketupat? Ya udah. Oh, Alright, yay. Thank you, si Jack. Lebaran. Kira-kira ngapain? dadah Jack. Oh ternyata. Oh my God, seru banget sih Jack di sekitaran sini ya. Ya ampun. Jack nggak mau dikasih ampau, dia maunya kasih ketupat ya. Iya, dia lebih suka ketupat. Oke, dan ini ketupat dan kalau ini nastar. Oke, beda ya. Jangan tawarin mereka nastar. Jauh pasti sama. Ini ada cat tongue. Jangan kasih lihat ini ke Stray karena dia bakal trauma ntar ngeliatin ada lidah kucing di sini. Oh iya ya betul. Dan ini apa sih ini? Kastengel. Oh, kastengel. That's right. Cheese. Oh, very nice. So, biasanya kalau yang disajikan di rumah kalian itu apa aja saat lebaran? Kalau pada saat lebaran itu yang pasti ketupat, Oke. sayur labu siam ya. Kemudian ada gogos. Gogos itu kayak semacam lemper. Oh, Ya, ya, tapi tapi dalamnya isinya itu dari ikan. dari ikan. Itu khas dari Ikan? Oh, Ikan, ya? ikan yang disuir-suir. Ikan tongkol. Iya. Banten. apa Dari Mandar, Sulawesi Barat. Ada namanya gogos. Jadi dia dibungkus, ketan dibungkus pakai daun pisang. Biasa bakar gitu. Ih, wangi banget. Pak. Nah, itu. Kalian kan berdua sebagai penyanyi pasti ada tradisi dong kayak nyanyi-nyanyi pas lagi ngumpul-ngumpul keluarga. Ada nggak pas lagi lebaran kayak ya itulah
menghibur semuanya dengan nyanyi-nyanyi Kita bareng? penyanyi ya. Ibu penyanyi juga. Tapi kadang-kadang kalau di rumah tuh suka males nyanyi ya. Gitu ya? Iya. Sudah bosan. Paling kalau memang kita mau ada acara konser baru kita latihan. Oh. Latihan. Tapi kalau untuk nyanyi-nyanyi iseng-iseng yang lain aja dia yang nyanyi deh, kita yang pendengar aja begitu. gitu ya? Bosan Iya. kali Oh, mendengar thanksin kita. banget ditontonin mereka nyanyi. Sorry, no thank you, no thank you. Iya, iya. Oke, saatnya kita masuk ke segmen berikutnya. Ini judulnya What's on Your Mind. Oke. Oh, yang pertama di layar besar kita lihat. Nah, Oh, Guru Soekarno Putra. What's on your mind? Kalau Mas Guru kalau saya panggil ya. Mas Guru itu kalau saya lihat orang yang sangat perfect gitu ya. Jadi dalam menciptakan lagu atau dalam kita bernyanyi paling diutamakan sekali Korea juga. oke, oh, ada Koreanya. Ya, saya pengalaman waktu dikasih lagu sama Mas Guru Candu Asmara itu, Mas Guru ada keinginan sesuatu, saya harus tampilan beda daripada yang lain, Oke. tampilan saya yang lain gitu kan. Saya harus memakai kayak semacam apa sih namanya itu mahkota, dibikin kayak putri-putri ala apalah. Nyanyi dikit dong. kangen ya. Oh, Candu Asmara ya. Senyumanmu, kerlinganmu, bagai candu asmara merasuk nadiku. Request produser kita. Oke, kita nunggu yang kedua. Nah, ini kita tadi udah denger nih. Wow, Siti. Bu Acin. Oh, Ibu Acin, ya saya panggilnya Ibu Acin dari dulu. Ibu Acin ini saya melihat sudah seperti apa ya, keluarga, seperti ibu sendiri yang sayang banget sama saya dan artis yang lainnya tentunya ya. Dan memang saya dari awal tahun 91 itu kan memang di-handle sama musika ya Ibu Acin. Jadi apapun itu semuanya diperhatikan. Oke. Ya dari soal kostum, penampilan sampai Bu Acin itu saking ingin saya tampil baik ya, wajahnya mulus, dibawa dokter kulit loh. Oh ya? Iya sama Ibu Acin. Sama kakak saya di treatment, pokoknya diajak, terus diajak juga apa lagi shopping untuk persiapan syuting, bajunya disiapkan. Jadi itu saya yang nurut-nurut aja karena waktu itu masih baru ya. Jadi memang saya udah serahkan dan percayakan sama Bu Acin. Pasti beliau juga pengen saya tampil yang memang ya sesuai begitu dengan usia saya pada saat itu kan. Keren banget. Oke, kita masih ada satu lagi ya? Masih ada, Last oke. one, last one. Kita lihat layar. Last but not least. Wow. Hi, who's this? Hello. It's my life. My life. So, Live your daughter? iya, Yes. anaknya Mbak Siti. Ini udah umur berapa sih? 9. Udah 9 Jadi tahun. dewasa ya. Cantik banget. Nah, sekarang tumbuhnya Udah sangat 9 tahun. Kelas kelihatan sih berapa? miripnya. 3 SD ya. Hah? Udah kelas 3. Kelas 3 SD. SD benar di sekali. sini sekolahnya. Di sini Di Jakarta. sini Jakarta. Oke. Nah, makna Lebaran sekarang untuk Mbak Siti berubah nggak? Dan seperti apa berubahnya setelah menjadi ibu? Yang pasti kalau sekarang itu memang fokus ya ke keluarga, ke anak ya terutama gitu. Jadi memang apalagi Siti sudah berada di sini itu benar-benar sangat dirasakan banget gitu loh. Ada orang tua di sini, kakak, mereka tuh benar-benar menyayangi Elif, namanya Elif. Jadi benar-benar ngerasa wah kayaknya luar biasa gitu loh. Kita tuh punya keluarga besar yang mana satu sama lain saling mensupport. Saling mensupport itu yang membuat Siti makanya tuh anak juga senang di sini gitu loh. Iya benar. Karena banyak sepupu-sepupunya kehangatan dari kan, keluarga itu, besar. kehangatan dari keluarga itu benar-benar apalagi tantenya sayang sama Sayang sama Elif ponakan-ponakan, ya, alhamdulillah gitu. banyak Jadi, ponakan. luar biasa ini berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi Alif nggak ada masalah waktu pertama kali datang dan pindah ke sini.
Kalau buat Elif memang sedikit ada masalah dalam segi bahasa ya. Transisi ya. Iya, karena kan dia di sana menggunakan bahasa Turki, di sini harus menggunakan bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah memang dari kecil Siti sudah selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ya bahasa ibu buat Siti harus ya gitu. Ya sampai sekarang dan walaupun seperti tadi kosakatanya suka gini. Kayak saya berarti bahasa Indonesianya. Iya, enggak. Kamu emang bisa bahasa Turki? Nggak bisa. Iya, jadi dia tapi untungnya anak Elif itu orangnya easy going, nggak mau orangnya Adaptable. iya. Dia comfort dengan dirinya dia gitu loh. Pasti Jadi, turunan Percaya mamanya. diri ya. percaya dirinya tuh luar biasa gitu. Jadi dia nggak terbebani dengan hal-hal seperti itu. Keren. Makanya dia suka banget. Bagus banget. Iya. Alright, we're gonna take another short break here. Sudah selesai dengan nggak berasa challenge ya, ini, ya nggak ada ampun. foto-foto lain. We have more to come here on this special Idul Fitri episode of Buddy Talk. We'll be right back. This is Buddy Talk. Alright, welcome back everyone. Still on the special holiday edition of Buddy Talk with me, Paul Pulali, and my lovely new neighbor, Rahmalia. Glad to have you with us. And of course, our special guests, Cici Farmida and Siti Rahmawati. Kita akan melanjuti atau mengawali segmen ini dengan satu lagi Buddy Challenge. Oke, untuk Buddy Challenge yang ini, jadi kalian berdua, Mbak Siti dan Mbak Cici akan diminta menyanyikan lagu dangdut yang liriknya akan ditampilkan di belakang beberapa nomor dan kalian yang akan pilih dulu nomornya yang mana. Nah, nanti akan muncul setelah satu kata itu dan kalian harus milih lagu yang dinyanyikan yang ada kata itu tersebut. Oke, jadi sebenarnya pilihan katanya dari kalian, tapi kata-katanya secret. Kita tampilkan dulu di plasma. Coba. Oke, jadi antara 1 sampai 9 kalian pilih dulu antara kalian mau angka berapa? Nomor 7. Nomor 7. Oke, silakan tampilkan. Di belakang nomor 7 adalah kata. Tada! Oh, itu galak sekali itu, ya Allah. Awas jangan salah lagi. Sampai diingetin loh. Ini enggak, benar ini. Pelayanmu, kecupanmu, Bagai candu asmara merasuk jantungku. cantik. Ya. Kalian kok ininya apa sih namanya kalau Cengkok. Ya. kayak sama banget ya. Dia ngikutin saya. Karena lagu saya. Benar juga ya. Tadi kan kita ngobrolin sedikit mengenai Turki, kehidupan di Turki, Iya, makanan di Turki. Tapi selain itu apa sih perbedaan tradisi Lebaran di Indonesia dibandingkan di Turki? Tradisinya ya, kalau buat Siti sih sebenarnya mereka punya kesamaan ya. Oke. Kalau setiap Idul Fitri mereka saling silaturahmi, Oke. yang ngasih tahu. Hanya perbedaannya kalau untuk anak-anak kecil tuh kalau kita kan dikasih duit ya, yang uang Angpau yang itu ya. yang apa baru ya, uang baru. Kalau di Turki itu anak kecil dikasih permen. Oh, permen. Atau coklat Gitu iya, ya. sweet gitu. Wah, tapi ada yang keliling pakai beduk-beduk gitu nggak kalau? Nggak ada, mereka pakai, oh ya kalau puasa subuh gitu. Ramadan ya? Kalau puasa subuh mereka tuh kalau bangunin sahur, kalau kita kan pakai tentung gitu. Kalau mereka pakai yang gendang gede itu, dung dung Lebih dung dung. berisik. Iya, lebih berisik gitu. Kayak Lebih besar lah lebih kedengarannya. besar gitu. Dan gitu juga kan suaranya juga orang Turki lebih besar gitu, power. Jadi nggak usah pakai ini juga. Oke. Itu ngingetin sama masa kecil dulu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya Lebaran nih, biasanya kan kita saling memaafkan, meminta maaf sama orang lain. Nah, yang kadang-kadang susah tuh kita mau minta maaf sama diri sendiri ya. Kira-kira kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk bilang sama diri sendiri, saya mau minta maaf nih, apa sih yang bakal disampaikan sama Mbak Siti dan juga Mbak Cici ke diri sendiri? Aku selalu minta maaf ketika kita sholat, selalu minta maaf kepada Allah gitu. Dan introspeksi diri selalu gitu lah, bahwa apa yang kita sudah alami kemarin itu selalu ingin menjadi lebih baik dalam hal apapun. Ya, baik dari segi agama pun ya, religi kita harus lebih fokus lagi. Sama lah, nggak jauh beda sama Siti. Cara meminta maaf kita kepada diri sendiri ya kita meminta
ampun kepada Allah, untuk tidak mengulangi hal-hal yang mungkin kita pernah buat salah, ya kan, atau pernah kita hilaf, ya kan. Nah, ya setiap habis sholat kita berdoa, mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Sampai di Idul Fitri itu kita benar-benar ingin mensucikan diri, Benar. kembali. Gitu. How about you? Betul banget. Aduh, aku boleh nyontek gak sih jawabannya? Boleh. Kayaknya itu jawaban paling keren Pakai deh. kata-kata yang beda aja. Iya benar sama, minta Iya. maaf. Apa ya, minta maaf kalau misalnya kadang tuh merasa kita tuh kurang ini itu kurang segala macam. Pastilah setiap manusia kan Iya. kita punya kehilafan, kita punya kesalahan, ya. Iya, iya. Padahal seharusnya kan kita merasa cukup aja ya, karena memang ini yang sudah ditakdirkan. Iya, iya, Jadi iya. paling mau bilang sama diri sendiri, gak usah lah selalu merasa kurang ini kurang itu. Iya. Ya udah, ya ini yang sudah kita dapat dari Allah. Betul, betul. Kalau kamu gimana, Paul? Kalau saya sih sebenarnya ya, ini confession sedikit. Setiap lebaran atau setiap bulan Ramadan saya selalu membuat banyak janji yang akhirnya nggak semuanya ditepati. Justru lebih banyak yang nggak ditepati daripada janji ke diri sendiri ya. Misalnya contoh aja kayak saya akan mencoba untuk lebih jarang marah misalnya, atau belajar sholat yang lebih baik gitu. Tapi ujung-ujungnya pas Ramadan depan, aduh ada beberapa janji yang nggak kesampaian nih. Dan itu kayaknya kalau emang harus introspeksi diri, itu yang harus kita Tapi minta justru maaf ke diri introspeksinya sendiri. itu yang udah bagus banget sih, Paul. Bagus banget loh Ingat itu. gitu Iya, kan. iya, Saya itu pernah janji. introspeksi yang bagus banget. Tapi kadang-kadang emang harus minta maaf ke diri sendiri. Kayak aduh sorry ya nggak dapatin janji semuanya yang dari tahun lalu. Oke, ini kirain ini ada lagi ya tamu ya? Ada lagi? tamu banyak sekali karena lebaran kan. Iya, open house ya kamu, Paul ya? Iya, Open house apa kayak enggak ini doang sih. lagi makanan? Siapa sih tamu kita yang ada di sini hari ini? Coba. Bukannya semuanya datang udah lagi, lengkap iya. kan di sini? Takutnya si Jack-nya itu kan nggak punya motor ya. Oh ini Jalan si kaki. Jack lah. Oh dia lagi. Aduh, Aduh, rajin. hai si Jack. Iya si Jack. Ada bawa kado lagi. Bawa apa nih? Bawa kado. Ini buat Paul. Yes, ini bukan. Oh bukan? Oh, buat kita. Oh, kita. Aduh, terima kasih. Mbak Siti. Aduh, Baik banget Mbak sih. Siti. baik banget. Terima kasih banyak. Oh, Jarang-jarang loh dia kayak aduh, gini. makasih baik banget ya si Jacknya dapat hadiah. Oh, ada juga buat saya jarang-jarang nih saya dapat hadiah dari terbalik? si Kok Jack. Enggak, dia cuma ngerapiin doang ya. Apa sih bener? Oh, dapat angpau. Wow. Dapat angpau, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, ampun terima kasih. Aduh, mewah banget sih Jack. Gue jadi harus balikin. Ya Allah. Udah dapat kado. Tunggu. Ini apa? Ini uang mainan guys. Coba ada garisnya kok. Ternyata ini mirip banget sih, tapi ternyata dari bank mainan. Boleh kita tunjukin? Terus ada tulisannya uang mainan pula. Bank mainan Indonesia. Ada serial numbernya juga lagi. Iya. Terima kasih si Jack. Aduh. Kita kena Buat sepertinya karena bulan Ramadan jatuh di bulan April, kita kena April Fools dari Kita kena April si Fools. Jack. Thank you Boleh si lah buat Jack. kipas-kipas. Kali ini dapat 4 bintang karena tadi kerja Makasih. saya. Oke, dan si Jack. Lumayan buat kipas-kipas. Oke, boleh mulai Mbak Cici dulu yang buka. Oh, ini harus dibuka di sini nih. Harus. Ini. Ini masih tidur dia nih. Nggak bisa lihat. Tidur. Buka ya. Kita lihat apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Bawa-bawa kado. Iya. Satu, Berarti dia nganggap kita anak kecil loh ngasihnya duit. dua, Iya bener juga. tiga. Taruhlah. Tada. Tada. Oke. Penasaran nih jadinya. Apa ini? Apa itu? Lukisan palu. Hah, kok lukisan palu sih? Apa itu? Apakah ini bermakna sesuatu untuk Ini kayaknya palu hakim ya. Iya. Kalau hakim. Nah, Pengadilan. Makanya ini Baju- begini ya. Iya Oke. benar. Kalau yang hukum Mbak Siti. S2 tuh Siti. Oh ya? Si Jack. Jack nih. Jack di Saking setnya. mau kasih Si Jack kado. di setnya kurang ini ya. Karena Ya, gara-gara ini. puasa. Oke, boleh cerita. Jadi nih Mbak Cici nih nanti Balik nggak apa-apa. Adik kakak kan biasa. Oh, jadi memang di kehidupan ini harus ada keadilan lah artinya. Bener-bener. Terus itu Iya kan? Tapi dulu emang pernah kuliah? Iya, aku ambil S1 di Fakultas Jayabaya, kemudian terusin lagi magister hukumnya di Jayabaya, ambil hukum bisnis. Oke. Tadinya mau jadi pengacara nggak jadi, Kenapa? mau jadi ibunya Elif.
kan. Karena kebetulan udah jadi penyanyi terkenal, udah deh kamu jadi Yang penting Elif kan mengalami keadilan-keadilan di dalam. Keadilan, alhamdulillah. Oke, nah ini apa nih? bener buat Mbak Cici nggak nih? Saya juga jadi nggak tahu deh. Jangan-jangan isinya. buat Shrek Buat ya? kayaknya ini juga buat Mbak Tuh Siti. kan, Mas Bangun kan? Ini coba oh, nggak apa-apa deh. Ini sebenarnya buat Mbak Siti. Mbak Berarti Siti emang. ya. Oh iya, tapi nggak boleh apa-apa deh, dibuka sama Mbak Cici Oke, aja. Oke. Dibuka sama Mbak Cici boleh. Apa sih? Apa nih? Nah ini juga sebenarnya ada hubungan sama Masa lalu ya? Mbak Siti dengan masa lalunya. Selainnya menjadi murid di Magister hukum Magister tadi. Hukum. Kok ada Ini adalah apa sih? Ini ada apa ini? Kayak kulit-kulit Jubah ya. gimana? Ini jaket kulit deh, Dek. Oh, Jaket oke, kulit, jaket jaket kulit. Nah, Kayaknya dari Siti juga deh ya. nah Apa yang ya? kita dengar adalah sebelum menjadi awal karirnya deh ya. Oh, Siti. Pernah jadi penyanyi apa ya? Rock Penyanyi gitu nggak sih? band. Ngeband di band rock. Band Ya, apa bener ya? nggak? Yang Tadi pakai awalnya jaket. percaya. Iya. Oh, jadi aku memang Jack yang buat saya mana? Si tinggalan. Jack nih gara-gara nggak ditip tadi sih. Iya. Ini Pak, memang waktu aku masih kuliah. Jadi aku punya grup band ceritanya bikin lah gitu Oke. ala-ala ala-ala gitu. Tapi grup bandnya tuh personilnya cewek semua. Oh keren. Lumayan loh, lagunya bagus-bagus sebenarnya. Iya, Drummer. drummer cewek, iya semuanya cewek. Iya, namanya Ganzegat. Jadi kita ambil dari bahasa Belanda ceritanya Cila. Ya keren ya. Jadi apa namanya? Memang tapi harus diharuskan nyanyi lagu-lagu yang alternatif gitu modelnya. Nah, kan sementara kan background Siti juga bagaimanapun juga ngelihat kakak lagunya kasidahan, lagu agama, gambus, dangdut, disuruh nyanyi lagu ini tapi ya karena ya kita untuk have fun aja kan, oke lah nyanyi lah gitu, corny love lah gitu kan pokoknya. Gayanya gitu kan, ya udah akhirnya kita suka ikut-ikut festival. Pasti pakainya pakai bajunya hitam semua. Oh, gitu? Iya. Dan jaket kulit begitu pokoknya modelnya. Iya, yang ini ya harus hitam lah. Kan ceritanya mau kayak model-model inilah ya. Alt rock lah Iya, ya. hard rock. Zaman Iya. Terus sementara tiba-tiba kamu punya grup band kata bapak kan. Iya pak punya gitu. Ya udah bawalah ke rumah latihan. Pas latihan bapak ngedengeran kaget. Ini apa? Biasanya denger kosidah tiba-tiba ada lagu Gitu. rock Ini gitu ya. aliran apa? Tanya gitu. Akhirnya ya udah bisa nggak kira-kira kita rubah sedikit. Akhirnya top 40 lah kita main. Oh, oke. Bandnya yang berubah. Bandnya kita rubah sedikit gitu. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal tadi duet yang terakhir itu kan single apa Nabi Al-Rahma ya. Nabiyah Ya, Rahma. Aku bukan Jadi, siapa, nama tapi Berapa kali ya? penyebutannya Nabiyah Rahma. Nabiyah Rahma. Nabiyah Rahma, Nabi yang tapi penuh kalau rahmat. ininya ditulisnya Nabi Al-Rahma. Oke, Iya. Nabiar. Disambung gitu ya. Disambung Nabiyah Nabiyah Rahma. Rahma. Nah, kalau abis lebaran ini ada project lagi nggak? Boleh dong nih. Kan lagi kasih mumpung ada bocoran. momentum nih. Atau kita harus telepon Bu Ain dulu nih. Project sih berikutnya sudah menunggu ya, Ti. Iya. Iya. Tuh. Ada pokoknya. Memang Bu Acin selalu memberikan istimewa buat kita. Alhamdulillah. Kalau nggak boleh Terima kasih dibocorin, Bu Acin. bisikin Stray aja deh kalau gitu. Oke. Hey. Yes, nanti kita akan dapetin. Kita dapat. Oh dia oke. Oke ya, aman ya Stray. Oke. Kok langsung melek lah. Langsung bangun loh. Tapi semoga ini masih dalam kayak apa ya, masih dengan tema dangdut. Iya. Karena dangdut ini sangat lagi hidup lagi loh di Indonesia iya. sekarang. Nanti kalau yang project berikutnya mungkin konsepnya beda lagi. Oke. Ya kan Ya. tergantung dari apa namanya momennya aja. Oke, evolusi ya. Dangdut tuh kan musiknya orang Indonesia. Ya, Benar. ya, betul. Anyway, thank you so much udah mampir-mampir. Karena lebaran ini akan sangat sepi tanpa kalian kesini. Hanya saya sama Stray, baju kokonya juga belum siap lagi. Dan terima kasih untuk tetangga baru saya yang sudah mampir. Finally, I get to meet my neighbor. I lost my neighbor months ago. And now I have a new one. So thank you for bringing Yeah, special you're welcome. treat. Bye. It's my pleasure. And thank you to all of you viewers tuning in, all of my buddies. I hope that you've all had a great month of Ramadan, and I hope you enjoy your Lebaran with your loved ones as well. And do stay safe out there. Enjoy all the good food and all the good times with the family. And we'll be back after the holiday with more fun episodes of Buddy Talk on the behalf of the entire Buddy Talk crew here at See Today. We wish you nothing but the best and the happiest holidays here in Eid al-Fitr. My name is Paul Palali, signing off for now on behalf of Stray. We'll see you next time. Bye-bye, everyone. Bye. Terima kasih. Beware of the weight, guys. Don't eat
1 bulan lamanya bersekat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin.